Menjadi karyawan hotel yang unggul dan berkualitas harus memiliki teknik untuk dapat menguasai pekerjaan dengan cepat. Kali ini saya akan berbagi bagaimana teknik menguasai pekerjaan dengan cepat dan benar. Secara teori ada 3 hal utama yang harus dikuasai untuk menjadi karyawan hotel yang unggul dan berkualitas, yaitu attitude, skill, dan knowledge. Bagi para lulusan SMK bidang pariwisata, khususnya kompetensi keahlian perhotelan, pastinya tidak asing dengan ruang lingkup kerja hotel. Berbeda dengan para lulusan SMA atau kompetensi bidang yang lainnya. Menjadi karyawan hotel yang unggul dan berkualitas adalah harapan setiap individu yang ingin bekerja di hotel, terutama pihak hotel itu sendiri. Hanya saja untuk para lulusan SMA atau kompetensi lain butuh kerja keras untuk dapat beradaptasi dengan dunia kerja bidang perhotelan. Apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa menjadi karyawan hotel yang unggul dan berkualitas? Berikut pemaparannya. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bekerja di hotel. Bisa karena relasi, atau melalui proses interview, atau hotel benar-benar membutuhkan tenaga kerja untuk segera dipekerjakan. Terlepas dari itu semua, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjadi unggul dan berkualitas. Tapi sebelumnya saya akan beritahukan manfaat menjadi karyawan yang unggul dan berkualitas. Adapun manfaat menjadi karyawan yang unggul dan berkualitas, yang pertama adalah menciptakan peluang karir yang luas dan tentunya berpengaruh kepada tingkat penghasilan. Jika teman-teman bekerja di salah satu hotel jaringan internasional, peluang untuk berkeliling dunia sangat memungkinkan. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dipercaya dan didengarkan oleh pimpinan. Ketika teman-teman merekomendasikan seseorang untuk bekerja, pimpinan tidak akan meragukannya. Sudah siap menjadi karyawan hotel yang unggul dan berkualitas? Yuk kita simak penjelasannya. Hal pertama yang harus ada dalam diri seseorang untuk bisa menjadi unggul dan berkualitas adalah menanamkan kalimat "saya harus menjadi pemimpin" dalam benaknya. Loh, baru mulai kerja kok sudah mimpi jadi pemimpin? Yes, benar banget. Seseorang harus menanamkan dalam benaknya bahwa dia suatu saat akan menjadi seorang pemimpin atau pimpinan. Dengan memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin, mindset atau pola pikir seseorang akan berbeda dengan mereka yang hanya bekerja dan kemudian mendapatkan upah. Mereka yang hanya sekedar bekerja akan mengikuti cara-cara yang sudah umum dilakukan di tempat di mana dia bekerja. Namun berbeda dengan mereka yang memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin. Mereka akan selalu menjadi pribadi yang berbeda, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Apakah sudah cukup dengan hanya memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin? Tidak, tapi hal ini menjadi dasar untuk bisa menjadi karyawan yang unggul dan berkualitas. Menjadi berbeda bukan berarti melanggar aturan yang sudah ditetapkan, melainkan lebih baik dari yang dilakukan oleh rekan kerjanya atau bahkan melebihi standar yang sudah ditetapkan oleh hotel atau perusahaan. Misalkan membersihkan suatu wadah, di mana wadah tersebut biasanya hanya dibersihkan dari minyak, kotoran, dan sisa-sisa makanan serta bakteri. Namun akan menjadi berbeda ketika tidak hanya membersihkan dari minyak, kotoran, sisa makanan, ataupun bakteri, namun juga membuat wadah tersebut terlihat seperti baru kembali. Cara pemikiran ini bisa digunakan untuk berbagai hal, yang intinya jadilah yang terbaik. Ini adalah pengalaman pribadi yang pernah saya lakukan ketika bekerja sebagai steward di salah satu hotel bintang 4. Dengan keinginan untuk berbeda, seseorang akan menjadi kreatif dan inovatif. Seseorang ini akan selalu mencari cara yang lebih efektif dari cara-cara yang sudah umum dilakukan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada ya, silahkan pertanyaannya apa? Apa saja yang kita lakukan untuk menjadi berbeda? Pertanyaan yang bagus. Pertama, gunakan waktu lebih banyak untuk bekerja daripada istirahat atau bermain. Jadi jangan korupsi waktu, karena korupsi itu tidak baik. Kemudian, kenali lingkungan kerja dengan baik. Kuasai pengetahuan tentang area kerja.
Kemudian pelajari apa hubungannya dengan departemen lain, dan yang paling penting adalah mengetahui dan memahami core value hotel atau tempat di mana Anda bekerja. Kemudian menguasai peralatan pekerjaan. Jadi jangan sampai nih kita tidak tahu mengenai peralatan yang akan kita gunakan untuk bekerja. Kalau sebentar ya tidak apa-apa sih, tapi kalau udah terlalu lama, saya sarankan untuk tidak melakukannya. Kemudian memahami rekan kerja termasuk atasan. Ini sangat penting untuk menjaga suasana kerja tetap kondusif. Kemudian tetap produktif. Abaikan rekan kerja yang tidak atau kurang produktif. Jangan memberikan penilaian apapun kecuali diminta oleh atasan atau pimpinan. Kemudian menguasai teknik 4W 1H. What, how, when, where, dan why. What, apa tugas atau pekerjaan yang dilakukan? How, bagaimana cara yang benar melakukannya? When, kapan waktu yang paling tepat melakukan pekerjaan itu? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Where, di mana area atau pekerjaan itu dilakukan? Why, mengapa pekerjaan itu dilakukan dengan cara demikian? Dengan menggunakan teknik ini, kita akan lebih mudah untuk cepat menguasai pekerjaan. Kemudian, jadilah kreatif. Gunakan analisa dan selalu mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan. Apakah sudah cukup baik atau masih jauh dari standar? Upgrade skill dan knowledge. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Banyaklah membaca, terutama yang berhubungan dengan bidang pekerjaan. Do practice. Berlatih. Lakukan dan praktekkan sampai benar-benar ahli. Setelah kreatif, jadilah pribadi yang inovatif. Ciptakan cara-cara baru dari hasil analisa dan evaluasi, serta latihan-latihan yang dilakukan secara konsisten. Masih ada lagi? Iya, ada, yaitu mengasah dan menguasai teknik komunikasi. Sampaikan ide kreatif kepada atasan, lakukan ini sesering mungkin, supaya teman-teman terlatih untuk menjadi orang yang ahli dalam presentasi. Kemudian bangun relasi dengan rekan kerja, termasuk atasan, serta divisi atau departemen lain termasuk pimpinannya. Hindari perdebatan yang mengakibatkan perpecahan, apalagi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tidak menjatuhkan rekan kerja, baik di depan atasan maupun dengan rekan kerja yang lainnya. Kemudian belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Belajar dan kuasai teknik presentasi. Loh, kok banyak banget sih? Ya, kalau dikit namanya pelit. Selanjutnya adalah miliki karakter dan pribadi yang menarik. Caranya, berpenampilan yang rapi, bersih, dan tidak bau badan. Pastikan juga teman-teman menggunakan deodoran. Kemudian jujur dan disiplin. Kemudian santun dalam bertindak maupun berbicara. Kemudian rendah hati. Jangan pernah menilai diri lebih pintar dari orang-orang yang pernah memberikan ilmunya kepada teman-teman. Dan terakhir adalah customer oriented. Apa itu customer oriented? Customer oriented artinya fokus kepada kepuasan pelanggan. Pelanggan yang mendapatkan layanan terbaik akan memberikan banyak manfaat kepada hotel, dan tentunya berdampak kepada penghasilan karyawan yang dikenal dengan service charge. Ini biasanya dibagi kepada karyawan pada pertengahan bulan. Kalau akhir bulan itu gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan. Jadi dapatnya 2 kali. Dan kesimpulannya adalah, jadilah seseorang yang unik dan berbeda, kreatif dan inovatif, menguasai teknik komunikasi, dan terakhir adalah berkarakter. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau follow Instagram kita di mbc.center untuk konsultasi seputar dunia pendidikan, khususnya komunikasi dan industri pariwisata, branding, dan motivasi. MBC Center, media belajar komunikasi dan industri pariwisata. Edukasi unggul berkualitas.